Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa shalawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pertama-tama kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Karena Allah Subhanahu wa taala khususnya pada kesempatan kita kali ini masih memudahkan kita, masih mengundang kita dalam acara sebetulnya yang menyelenggarakan kan Allah Subhanahu wa taala kan. Karena ada beberapa kegiatan di muka bumi ini yang sejatinya itu sebenarnya yang menyelenggarakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan haji. Jadi kita nggak bisa menyangka bahwa haji itu yang menyelenggarakan pemerintah Arab Saudi misalkan. Kalau misalkan kita mengatakan haji itu yang menyelenggarakan pemerintah Arab Saudi, coba suruh dia ganti tanggalnya. Pada berbondong-bondong akhir-akhir manusia. Enggak. Tapi kesimpulan kita haji itu memang Allah Subhanahu wa taala yang menyelenggarakan kan, yang mensyariatkan. Nah, begitu juga kegiatan pekanan kita misalkan sholat Jumat, itu juga sejatinya Allah yang menyelenggarakan. Nah, mudah-mudahan kita juga berhusnuzon majelis ilmu kita ini yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Ini juga pada aslinya ini undangan dari Allah Subhanahu wa taala kan. Karena Nabi SAW dalam satu hadis itu juga pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melihat lewat Riyadul Jannah, taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah gitu. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma Riyadul Jannah ya Rasulullah?" Apa yang engkau maksud dari taman-taman surga itu? Kata Rasulullah SAW, "Riyadul Jannah hilaquz dzikr, halaqah zikir, halaqah fikir, halaqah ilmu." Ini mudah-mudahan yang sama-sama kita datang hari ini itu juga salah satu termasuk dari yang Rasulullah SAW itu sebutkan. Nah, teman-teman sekalian, pertama-tama saya pribadi ingin menyampaikan dulu terima kasih karena telah mendukung kegiatan kita. Juga saya ingin mengucapkan untuk teman-teman yang baru bergabung, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi sekedar untuk diketahui, Tafsir Institute pada hari ini akan menyelenggarakan proyeksi yang ketiga nih, dan juga serial yang kedua. Jadi pada tahun ini pertama kita di bulan Rajab dan Sya'ban itu sekitar 1,5 bulan kita telah melalui serial yang pertama, yaitu serial Tarikh Tafsir. Serial yang membahas tentang sejarah perkembangan ilmu tafsir. Jadi dari abad pertama, kedua dan seterusnya itu 7 pertemuan. Ringkas tapi dia metodologis gitu. Jadi kalau mau nambah-nambah pengetahuan lagi itu bisa, tapi yang inti-intinya udah kita sama-sama bahas kurang lebih gitu. Nah, kemudian di bulan Ramadan juga itu kita ngambil beberapa isu secara tematik, kita bikin dibantu teman-teman satu ya video-video pendek. Nah, sekarang ini proyeksi kita yang ketiga, serial yang kedua, yaitu tentang ulumul Quran. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, karena ini pertemuan pertama, teman-teman sekalian, sebetulnya pembahasan inti kita akan kita mulai pada pekan depan. Jadi para ulama tradisinya di dalam membahas ulumul Quran. Jadi ulumul Quran sederhananya adalah ulum artinya ilmu-ilmu, Al-Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan, yang berkenaan dengan Al-Quran. Contohnya apa? Nanti kita akan ketemu ilmu yang membahas latar belakang diturunkannya Al-Quran, yang disebut oleh para ulama dengan ilmu asbabun nuzul. Nanti ada juga nih Al-Quran diturunkannya setelah hijrah atau sebelum hijrah, disebut dengan ilmu al-Makki wal Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti ada juga ilmu misalkan teman-teman sekalian yang membahas tentang penulisan Al-Quran. Karena penulisan Al-Quran nih huruf hijaiyahnya kalau kita perhatikan dengan bahasa Arab hari ini itu beda. Nanti ada ilmu disebut dengan Rasmul Mushaf. Kalau di Indonesia, di Depak kalau nggak salah ada juga tuh lajnahnya kan, lajnah pentashihan gitu. Nah, jadi ini ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran gitu. Ini nanti yang akan sama-sama kita bahas. Insya Allah kita mulai bahas mulai pekan depan. Tradisinya para ulama ketika membahas ulumul Quran itu memulai dari pembahasan tentang wahyu. Nah, ini sangat relevan apalagi kita hari ini
hidup di tengah-tengah masyarakat yang sifatnya materialistik kan. Apa-apa diukur dengan materi. Jadi hari ini kita dengan sangat mudah menemukan kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok manusia yang nggak percaya dengan wahyu, yang nggak percaya dengan nubuah kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, yang mudah-mudahan kita hari ini yang menguatkan itu juga bisa menularkannya ke tengah-tengah masyarakat supaya nilai-nilai yang asas yang diajarkan oleh Nabi SAW itu makin kuat di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang pertama ini mungkin kita nggak banyak bahasnya. Saya juga ingin ya seenggaknya merefresh ulang juga nih, terutama berkenaan dengan pertanyaan. Kira-kira kenapa sih kita selalu menuntut ilmu? Kenapa kita selalu belajar? Itu dulu nih. Sebelum masuk ke ulumul Quran, kita bahas tentang ilmu dulu. Ada beberapa alasan yang mungkin saya pribadi juga selalu pegang ya, kenapa kita sih harus menuntut ilmu. Yang pertama alasannya nih, gampang. Alasannya kenapa kita selalu menuntut ilmu adalah karena mahabbatan lil ilm. Karena kecintaan kita terhadap ilmu. Artinya gini, artinya kita ya sebagai muda-mudi yang mengisi diri kita dengan karakteristik Islam, ini terlalu naif kalau kita itu belajar nyari ilmu untuk apa? Untuk mendapatkan tahta misalnya, untuk mendapatkan kedudukan. Susah karena tadi udah kita bahas, orang kuliah politik di Eropa pulang-pulang emang langsung jadi ahli politik sini, artinya langsung dapat kedudukan politik kan enggak. Kuliah di Amerika 10 tahun S3 pulang-pulang juga bisa jadi nggak langsung dapat kerja, nggak langsung jadi orang kaya. Nah, kita sebagai orang Islam lah, dalam diri kita yakini bahwa ya kita emang menuntut ilmu karena apa? Mahabbatan lil ilm. Kita emang cinta akan ilmu, akan pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, dan kita juga kalau kita sadari lagi, perintah menuntut ilmu itu kan amrun rabbani kan. Dia emang adalah perintah yang langsung digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan perintah orang tua kita, perintah guru kita, tapi emang Allah Subhanahu wa taala langsung yang menyuruh. Enggak usah susah-susah kita nyari di mana perintah Allah. Firman yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra", bacalah. Nah, di mana kata para ulama, membaca itu kan salah satu instrumen paling penting dalam proses belajar kan. Cara kita dapat ilmu gimana? Salah satunya adalah membaca. Nah, pertama kali Allah Subhanahu wa taala nyuruh Iqra, baca. Nah, bahkan kalau kita lihat lagi setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman Iqra, baca. Di sini enggak ada perintah apa yang harus dibaca. Tapi kita bisa lihat setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman Iqra, Allah Subhanahu wa taala itu ingin Nabi Muhammad dan juga umat manusia itu membaca setidaknya realitas yang mungkin dianggap biasa. Ada dua. Pertama realitas alam semesta kan. Wadduha, waktu duha, wasyamsi wadduhaha. Suruh melihat matahari ini. Suruh membaca ulang matahari. Walaili, perputaran malam dan siang disuruh baca lagi oleh Allah. Gitu. Atau misalkan dalam Al-Quran itu juga kita suruh membaca ulang realitas sosial. Misalkan pada saat itu marak perbudakan, fakku raqabah, ya kan? Jadi gitu. Jadi ketika kita membaca ulang, apalagi hari ini banyak buku, banyak internet, baca ulang. Nah ini salah satu media kita untuk mencari ilmu. Nah kita mencari ilmu sekali lagi karena kita emang cinta kepada ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita selalu komitmen untuk belajar terus, mencari ilmu terus? Karena sebagaimana yang dikatakan oleh pepatah Arab, faqidu syai' la yu'ti. Karena asas kebermanfaatan. Orang yang tidak punya apa-apa, dia tidak bisa memberikan apa-apa. Nah, ini relevan banget untuk generasi muda. Generasi muda tentunya belum punya kedudukan, belum punya harta. Seenggaknya dicari dulu nih ilmu nih. Supaya ketika waktunya sudah datang, artinya waktu dia mendapatkan estafet kepemimpinan, dia udah punya modal nih untuk memberikan sesuatu. Karena dia udah punya ilmu yang bermanfaat tadi. Jadi ilmunya bermanfaat, dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, dalam Islam teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam teman-teman sekalian, tidak ada dikotomi dalam ilmu. Ini ilmu agama, ini ilmu gak agama, gak ada. Tapi yang menjadi garis dalam Islam, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, adalah asas kebermanfaatan. Nabi doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya apa? Bisa jadi seorang menguasai ilmunya yang
dikatakan oleh orang ilmu agama, ilmu hadis, ilmu tafsir. Tapi ilmunya digunakan untuk berkhianat misalkan. Atau ilmunya digunakan untuk menjilat penguasa. Ini jadi ilmu yang bermanfaat nggak? Enggak. Padahal ilmunya kelihatannya agama banget. Di sisi lain, dia ilmunya mungkin apakah dia belajar ilmu politik, apakah dia belajar ilmu sosial, ilmu matematika dan lain sebagainya. Tapi ilmu tadi itu jadi maslahat buat umat manusia. Jadi ilmu bermanfaat nggak? Nah inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi garisnya itu tadi. Asas kebermanfaatan. Nah kita sekarang belajar ilmu, terus belajar apapun yang kita pelajari, itu harus kita ingat asas kebermanfaatan. Nah yang ketiga, kenapa kita harus terus belajar juga? Karena kita merespon realitas zaman. Misalkan, gampangnya gini, sekarang kita di tahun politik, tahun depan negara kita yang tercinta, Republik Indonesia akan mengadakan yang namanya pemilu, akan mengadakan yang namanya pilpres. Nah hari ini kita mungkin lihat ada satu tokoh dekat ke koalisi tertentu, dalam hitungan pekan, dalam hitungan bulan, dipindah. Jadi hari ini sangat kelihatan realitas kita bahwa manusia itu berubah-ubah. Yang lebih sadis, yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Realitas akhir zaman itu, dia paginya seorang pagi masih beriman, sore udah kufur. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada juga yang sore beriman, paginya kufur. Itu realitas akhir zaman yang emang ada di hadapan kita. Harus kita hadapi. Nah kita menghadapinya dengan apa? Dengan ilmu nih. Kalau kita nggak istiqomah, nggak yakin kita tetap bisa memegang nilai-nilai yang emang udah kita yakini nih. Tapi belum tentu kita bisa megangnya. Nah mudah-mudahan dengan ilmu, Allah bantu kita istiqomah gitu. Belum lagi kita ngomong di hari akhir kan. Kita juga berharap ilmu ini yang bisa menjadikan Rasulullah SAW itu tegak berdiri menjadi saksi bagi kita. Gitu kan. Kita kan pengen Nabi itu kan jadi saksi bagi kita. Saksi maksudnya apa? Kalau kita visualisasikan di mahkamah hari ini misalkan. Saksi gunanya apa? Saksi ahli. Untuk meringankan kan. Nah itu kurang lebih itu. Rasulullah SAW nanti di depan ahli ilmu menjadi saksi. Untuk apa jadi saksi? Untuk meringankan kita di pengadilan. Di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ini yang ketiga nih. Nah yang keempat, terakhir. Nah lagi-lagi kita bicara tentang masyarakat. Kita nih menjadi generasi baru nih insya Allah. Menjadi alhamdulillah menjadi generasi yang tumbuh sempurna. Menjadi generasi juga yang tumbuh di lingkungan yang alhamdulillah lah. Gitu. Nah pasti kita menginginkan lahirnya satu buah masyarakat baru. Masyarakat baru yang madani dan juga maju. Nah masyarakat yang kita idam-idamkan ini salah satu rukun yang paling asasnya adalah ilmu. Nah, jadi kita memang meyakini bahwa masyarakat yang baru dan masyarakat yang maju itu harus punya kekuatan ekonomi yang kuat, ya kan? Harus punya struktur sosial juga yang kuat. Tapi kita nggak bisa tidak mengatakan bahwa aspek keilmuan di tengah-tengah masyarakat itu adalah yang sangat penting gitu. Jadi dia memainkan peran yang sangat penting. Mudah-mudahan kita berkumpul yang motifnya ini kan ilmu pengetahuan kan kita hari ini. Nah mudah-mudahan motif ilmu pengetahuan ini juga bisa kita sebarkan di masyarakat. Dan juga bisa akan membantulah lahirnya masyarakat baru yang madani, yang maju, yang kita idam-idamkan. Jadi poinnya yang terakhir, al-ilmu ruknun min arkanil mujtama al-madani al-mutaqaddim. Jadi masyarakat yang madani dan juga maju. Nah jadi kurang lebih itulah poin-poin kenapa kita harus terus belajar. Sebelum kita masuk ke ulumul Quran, kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus juga komitmen dengan ilmu pengetahuan yang sama-sama udah kita jalani dari awal. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, baru nih sekarang kita masuk ke ulumul Quran. Ya, ulumul Quran. Kita bicara dulu tentang Al-Quran. Al-Quran ini kan satu kitab suci kan, yang dimiliki oleh umat Islam. Hari ini satu-satunya. Di mana Al-Quran ini punya kesakralan yang berbeda jauh dari seluruh kitab, dari kitab-kitab lainnya. Artinya kitab ini kan buku ya. Dari buku-buku yang lain, Al-Quran punya kesakralan tersendiri. Bahkan jika dibandingkan dengan hadis, kesakralan Al-Quran itu juga beda. Disebutnya itu faridu nawahi, beda sendiri. Nah, untuk menjelaskan hal ini, ada satu kisah yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Manaqibus Syafi'i. Jadi ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman.
Jadi Ar-Rabi' bin Sulaiman ini dia muridnya Imam Syafi'i. Nah, karena dia ini selalu belajar ke Imam Syafi'i, selalu bermulazamah lah membaca kitab Imam Syafi'i. Jadi kan metodologi belajar saat itu kan salah satunya murid baca, guru menyimak kan. Murid baca, guru menyimak. Nah, Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman ini membaca kitab Ar-Risalah karangan Imam Syafi'i itu 30 kali lebih, khatam 30 kali lebih. Setiap kali Ar-Rabi' bin Sulaiman ini baca, pasti Imam Syafi'i ini selalu revisi terus. Jadi kitabnya udah jadi tapi direvisi terus. Revisi terus. Akhirnya Ar-Rabi' bin Sulaiman ini kan bingung, kok ini kitab udah jadi direvisi terus. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, dia menjelaskan, aballahu an yakuna kitab sahih ghairu kitabi. Allah itu enggan menjadikan ada satu buku selain kitabnya, satu kitab selain kitab Allah Subhanahu wa taala yang itu benar semuanya. Gitu. Jadi kayak apapun ulama, sepintar apapun ulama, yang namanya kitab masih dikarang oleh manusia, pasti ada benarnya, pasti ada salahnya. Nah, inilah makna. Jadi kata Imam Syafi'i, inilah makna daripada surat An-Nisa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau Al-Qur'an ini datangnya bukan dari Allah, kan orang-orang tadi bilang Al-Qur'an dari siapa? Karangannya Nabi kan. Ada yang bilang ini Nabi belajar dari peradaban lain dan lain sebagainya. Pokoknya bukan dari Allah. Lawajadu fihi, pasti kita akan mendapatnya ikhtilafan katsira. Banyaknya incoherent, enggak konsisten Quran. Tapi bayangin, Al-Qur'an 23 tahun kalau ditulis oleh manusia, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan melalui banyak fase kan, banyak kondisi kehidupan yang berbeda-beda. Dulu di Mekah struktur masyarakatnya umat Islam jangankan jadi sebuah negara, jadi sebuah komunitas masyarakat aja masih belum diakui gitu. 23 tahun berikutnya udah menjadi negara yang diakui, negara yang udah punya struktur lah. Tapi tetap di Al-Quran ada konsistensi. Kalau ini dibikin oleh seorang manusia yang bernama Muhammad, hidup di tengah padang pasir, tidak punya guru, nggak punya riwayat pendidikan, mungkin apa? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya Al-Quran itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, poin lainnya apa? Poin lainnya, jadi kita harus terbiasa. Kita lihat sekarang jamaah Islam begitu banyak. Misalkan jamaah ini dia membanggakan buku dari leluhurnya, bukunya ini, kitabnya ini. Satu jamaah lain juga membanggakan lagi yang lain. Nah, sebenarnya kalau kita pakai framework pemikiran seperti Imam Syafi'i katakan, kita terbiasa jadinya. Jadi kalau misalkan ada satu ulama atau satu kelompok ini mengkritik kelompok lainnya bahwa kitabnya ada kesalahan dan lain sebagainya, mendebat lah, mengkritik, itu harusnya ya biasa lah gitu. Karena satu-satunya kitab yang nggak bisa dikritik ya cuman Al-Quran doang gitu. Nah, karena teman-teman sekalian, dalam Al-Quran juga ada beberapa sifat yang memang digandingkan dengan Al-Quran. Ada beberapa nih, kalau di sini saya hitung ada kurang lebih ada 5 nih. Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ahsanal hadits. Ahsanal hadits artinya adalah sebaik-baiknya perkataan. Nah, makanya dalam hadis itu Rasulullah SAW pernah bersabda, kalamullah ala kalamin nas. Jadi perumpamaan, kemuliaan kalamullah, perkataannya Allah, firmannya Allah dengan perkataannya manusia, walaupun dia ulama, walaupun dia bahkan dia nabi gitu. Tapi kita ambil ulama aja deh. Itu seperti keutamaan Allah, fadlullah ala fadlin nas. Seperti keutamaan Allah dengan keutamaan manusia, jauh banget. Gitu. Nah, jadi memang Al-Qur'an ini sebaik-baiknya perkataan. Makanya kalau misalkan lisan kita dibasahi dengan Al-Qur'an, berkah lisan kita. Otak kita, pikiran kita, akal kita diisinya juga untuk memikirkan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, merenungi Al-Quran. Akal kita insya Allah juga akan Allah berkahi. Gitu. Dan seterusnya, keluarga kita juga akan kecipratan lah. Gitu. Karena tadi Al-Quran ahsanul hadits. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu nazzal ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Nah, berikutnya, Al-Quran juga digandengkan dengan burhan. Dia adalah bukti yang sangat jelas gitu, tentang kebenaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum." Ada juga dalam surat dalam juz 11 itu Allah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu mau'izah. Dia adalah nasihat. Begitu banyak nasihat dalam Al-Qur'an. Juga dia adalah wasyifaa'ul lima fis sudur. Dia adalah penyembuh. Al-Qur'an itu kan salah satu karakteristiknya dibaca terus-menerus selama hati kita kuat membacanya.
semakin bersih hati kita kan semakin kuat baca Al-Qur'annya. Itu yang datang bukan kebosanan, justru bahkan kenikmatan kan yang datang. Nah, itu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'atkum ya ayyuhan nas," wahai segenap manusia, "Qad ja'atkum mau'izhatum mir rabbikum," telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran langsung dari Rabb kalian. Maksudnya apa? Kalau satu nasihat datangnya langsung dari Rabb-nya, itu pasti benar atau mungkin benar? Logikanya gitu, pasti benar. Bukan mungkin benar, pasti benar. Qad ja'atkum mau'izhatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur, di penyembuh bagi penyakit-penyakit hati, kesombongan, hasad, iri dengki, bakhil, pelit, itu semua penyakit-penyakit hati kan. Nah, ini bisa disembuhkan dengan Al-Qur'an. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syifaa'un lima fis sudur wa huda. Nah, terakhir wa huda. Hidayah itu kita bahas terakhir. Wa huda wa rahmah, dia juga rahmat. Makanya kalau kita lihat para ulama kita mungkin berbeda-beda, saling debat-mendebat, tapi kalau udah ngomongin Quran biasanya dia bersatu gitu. Nah, di juz 6 juga Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa Al-Qur'an itu apa? Qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala nur, cahaya. Nah, makanya katanya kalau orang yang suka baca Quran mukanya apa? Bercahaya gitu. Mungkin ini cahayanya bisa jadi dia bercahaya, kita tampak cahayanya, bisa jadi ini dalam makna apa nih sebutnya? Ghairu hakiki lah gitu. Mungkin hatinya bercahaya lah gitu. Tapi intinya Al-Qur'an bercahaya gitu. Seorang dengan Al-Qur'an bisa akhlaknya jadi bercahaya, bisa gitu. Nah, di ayat lain misalkan Allah juga berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Salah satu sifat Al-Qur'an dia juga mubarak. Dia punya keberkahan tersendiri. Balik lagi sama kayak tadi. Kalau keluarga kita, Al-Qur'an, tongkrongan kita ada Al-Qur'annya dikit-dikit dah, pasti itu akan mendatangkan keberkahan tersendiri gitu. Karena tadi kesakralannya tadi, dia kalau dibandingin dengan perkataan manusia seperti perbandingan Allah dengan manusia. Kita break dulu azan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, untuk yang baru bergabung, kita tadi sudah sudah menjelaskan beberapa sifat daripada Al-Qur'an atau karakteristik yang dijelaskan oleh Al-Qur'an tentang Al-Qur'an gitu. Nah, selain Al-Qur'an, teman-teman sekalian, sebetulnya hadis-hadis Nabi SAW itu juga menjelaskan bagaimana Al-Qur'an gitu. Kalau kita buka hadis Nabi kan hadis yang paling umum lah yang harus kita ingat kan, hadis tentang khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah kan. Bahwa Al-Qur'an itu kalau dipelajari akan menjadikan kita sebaik-baiknya manusia gitu. Nah, tapi dalam salah satu hadis juga disebutkan bahwa dalam Al-Qur'an itu fihi naba'u man qablakum. Dalam Al-Qur'an ada kisah sebelum kalian, generasi sebelum kalian. Wa khabaru man ba'dakum. Dan juga kabar tentang generasi setelah kalian akhir zaman. Wa hukmu ma bainakum. Dan satu solusi hukum yang paling adil di tengah-tengah kalian. Nah, jadi itu salah satu juga penjelasan dari hadis-hadis Nabi SAW tentang Al-Quran. Nah, tapi ternyata setelah dijelaskan oleh para ulama, yang paling penting, poin yang paling penting yang harus kita pegang dari Al-Quran itu apa? Yaitu adalah sisi Al-Quran sebagai hidayah. Artinya sebagai satu pedoman hidup. Gitu. Ini sisi yang paling besar. Sebenarnya ada dua. Yang pertama, Al-Qur'anu ka-i'jaz wa ka-hidayah. Al-Qur'an sebagai satu i'jaz, satu kemukjizatan. Tapi ini bab yang sangat luas. Kebetulan saya S2, tugas akhirnya nulis tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Karena kalau kita orang Indonesia ngomong tentang mukjizat kan, atau ngomong kata mukjizat, ini kadang udah mukjizat bukan sebagai terminologi ulumul Quran lagi, tapi udah mukjizat sebagai bahasa Indonesia gitu. Karena mukjizat sebagai istilah dalam ulumul Quran nanti harus ada syarat-syarat yang dipenuhi lagi. Misalnya kita sebut ini makna Al-Quran, karena kita sangat takjub dengan satu makna Al-Quran gitu, kita mungkin mengatakan, wah ini kayaknya mukjizat Al-Quran nih, di makna ini. Nah, aspek yang paling penting kita harus selalu pegang dari Al-Quran adalah aspek hidayahnya. Kenapa ini menjadi penting? Karena dalam sejarah Islam itu ada satu fase di mana ternyata aspek hidayah dalam Al-Quran itu bukan lagi yang paling dipegang gitu. Nanti yang membangkitkannya ini lagi kan Muhammad Abduh dan kawan-kawan kan. Muhammad Abduh, Rashid Ridho. Itu yang membangkitkan lagi bahwa
aspek yang paling penting dari Al-Quran itu adalah hidayahnya. Karena di satu fase dalam sejarah Islam nanti ada yang berpegang Al-Quran sebagai, misalkan disebutnya sebagai al-ittijahul ilmi, dari sisi sainsnya gitu, atau al-ittijahul lughawi. Jadi yang paling dipegang dari Al-Quran ini sisi bahasanya. Kalau Al-Quran ini kan disebutnya nanti kitabul arabiyyah al-akbar, kitab sastra Arab yang paling akbar, paling agung gitu. Walaupun kita tidak menafikan dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang membahas alam semesta, atau ayat-ayat yang sangat menampakkan instrumen sastra, kita nggak menafikan. Tapi yang harus kita pegang erat-erat, dan itu menjadi core, menjadi inti, asas daripada Al-Quran itu sendiri, adalah sisi hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Quran ini menjadi hidayah lillati hiya aqwam, dan dia menunjukkan jalan yang bukan yang benar, yang paling benar, aqwam gitu. Atau yang paling gampang di Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini sering kita ulang-ulang. Al-Quran itu hidayah bagi orang yang bertakwa. Di ayat lain Allah mengatakan hudal linnas, hidayah bagi umat manusia. Nah ini kan kalau kita nggak belajar kadang kita bingung nih, kok ini Al-Quran nggak konsisten. Di sini bilang Al-Quran hidayah bagi umat manusia, di sini kok bilang cuman bagi orang yang bertakwa doang. Jawabannya sebagaimana yang dijelaskan para ulama, pada asalnya hidayah Al-Quran itu diperuntukkan bagi umat manusia secara umum. Tapi ternyata yang bisa mengambil manfaat dari hidayah Al-Quran ini hanya orang-orang yang bertakwa gitu. Jadi gitu cara memahaminya. Nah, dalam tadi kita udah singgung juga tuh di juz 6, Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, "Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin." Lanjutannya apa? Yahdi bihillah. Jadi kitab yang nyata itu, maksudnya Al-Quran itu yahdi bihillah. Allah akan menjadikan seseorang itu, kalau dia ngambil hidayah dari Al-Quran, manittaba'a ridwanahu subulas salam, jalan kesejahteraan, jalan kedamaian. Nah, lagi-lagi dengan Al-Quran, wa yukhrijuhum minadh dhulumat, Allah akan mengeluarkan dia dari kegelapan, akhlak yang buruk, lingkungan yang buruk, kosakata yang buruk, percakapan yang buruk, dan semuanya yang buruk-buruk ini dengan Al-Quran bisa Allah Subhanahu wa taala kita diarahkan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan Al-Quran juga kita akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus gitu. Jadi aspek hidayah itu yang selalu kita harus pegang kuat-kuat dari Al-Quran. Jadi perintah yang khas dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita terhadap Al-Quran itu kan dua. Pertama tilawah, yang kedua adalah tadabbur. Ya kan? Nah, ternyata di sini di kitab yang akan kita bahas ini, yaitu kitab Itqanul Burhan fi Ulumil Quran, karangannya Profesor Dr. Fadl Hasan Abbas, beliau menyebut setidaknya yang khas dari hidayah Al-Quran itu ada 3. Jadi khosois hidayatul Quran salah. Yang pertama itu beliau nyebutnya hidayah tammah, hidayah yang sempurna. Yang kedua hidayah ammah, hidayah yang umum. Yang ketiga adalah hidayah daimah, hidayah yang daimah, terus menerus sampai akhir zaman gitu. Nah, bagaimana kita menjelaskannya nih? Yang pertama hidayah tammah, hidayah yang sempurna. Maksudnya tamam itu maksudnya apa? Maksudnya dia sempurna. Kalau di sini bahasanya seluruh aspek dan dimensi kehidupan itu dicakup oleh Al-Quran. Contoh misalkan hidayah yang berkaitan dengan keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalkan kita sebagai anak muda nih baru nikah. Baru nikah biasanya ada cekcoknya suami istri. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa anta'fu. Gimana? Wa anta'fu berkaitan aqrabul taqwa. Dan saling memaafkanlah kalian, karena saling memaafkan itu lebih dekat dengan takwa. Lanjutannya wala tansaul fadla bainakum. Ini petunjuk bisa digunakan banget kalau kita udah nikah. Wala tansaul fadla bainakum. Suami istri kalau lagi cekcok, jangan kalian melupakan keutamaan, kebaikan satu sama lain. Ya kan kalau misalkan kadang kita cekcok nih dalam keluarga, yang kita ingat jadi apanya? Keburukannya. Tapi kalau kata Al-Quran apa? Gimana sih ayatnya tuh? Intinya ya itu kan ya. Bener kan?
Wa anta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Jadi intinya yang kita highlight itu kebaikan antar keluarga. Karena kalau yang namanya keburukan, namanya keluarga, namanya manusia ada aja gitu. Apalagi suami istri masih pada muda. Nah, ini kan hidayah fil usroh. Pedoman bagi kita hidup berpasangan gitu. Ini bisa banget kita pegang. Atau misalkan hidayah fi siyasatil mal. Hidayah dalam aspek ekonomi misalkan, dalam aspek finansial, keuangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Nyari uang boleh, berdagang dan lain sebagainya. Ada cara-cara kita mencari uang yang halal. Nah, tapi kalau udah kalian mengambil uang dengan cara yang batil, ini yang tidak dibolehkan oleh Al-Qur'an gitu. Jadi ini hidayah yang sempurna kan? Aspek apapun dalam kehidupan kita itu udah dimuat dalam Al-Qur'an. Tinggal kita pinter-pinter dalam merenungi makna-makna Al-Qur'an gitu. Jadi kalau kita lihat perilaku korupsi misalkan secara eksplisit di Quran itu mungkin nggak ada gitu. Nah tapi ini kita bisa ambil dari ayat yang barusan. Wala ta'kulu amwalakum. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian. Ya kan? Korupsi itu kan makan uang rakyat. Uang rakyat kan uang antara kalian kan. Gimana ya teh? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Atau misalkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wala taqrabu malal yatim. Jangan sekali-kali kalian dekati harta anak yatim. Ya kan? Harta anak yatim aja, yang anak yatim populasi berapa sih? Enggak banyak gitu kan artinya. Ini enggak boleh kita dekati kan, apalagi kita rampok, apalagi uangnya rakyat gitu. Cara memahaminya. Uang rakyat lebih lagi enggak boleh kita rampok gitu. Nah, ini hidayah dalam kehidupan berekonomi kita. Misalkan juga hidayah dalam aspek politik misalkan. Jadi Islam itu wajahnya Islam dalam politik itu sebenarnya nggak susah-susah. Agama Islam dalam politik itu apa? Keadilan. Agama Islam dalam politik itu apa? Kepastian hukum. Agama Islam dalam politik itu apa? Kesejahteraan. Kan itu. Allah Subhanahu wa taala misalkan berfirman, "Antu addul amanati ila ahliha." Kalau misalkan kita dikasih satu jabatan, satu kedudukan, kita mengemban amanahnya itu dengan amanah gitu. Nah, ya kan? Kok tahu Pak? Nah, atau misalnya di ayat lain, wa idza hakamtum bainan nas, apabila kalian memimpin manusia atau berhukum di tengah-tengah manusia, antahkumu bil adl. Prinsip keadilan harus tegak di tengah-tengah kalian. Atau di ayat lain misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang udah kita bahas tuh waktu bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji kalian, kontrak yang ada di tengah-tengah kalian dengan tepat janji gitu. Ya kan? Jadi gitu. Nah, konteksnya hari ini ya kan, seperti yang dijelaskan di dalam kajian-kajian politik Islam, pemikiran politik Islam, ya politisi yang mencalonkan dengan konstituen yang memilih dan mencoblos ini seperti terbangun sebuah akad kontrak gitu. Jadi orang yang mencoblos dengan orang yang dicoblos ini kayak udah deal satu kontrak politik gitu. Jadi yang dicoblos dia ada kewajiban untuk melaksanakan janji-janji politiknya tadi gitu. Nah, landasannya apa? Ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tunaikanlah kontrak dan janji-janji yang telah kalian gariskan gitu. Nah, ini kan aspek politik gitu. Nah, sampai hari ini Al-Quran akan selalu relevan lah sampai kapanpun gitu. Nah, ini yang pertama ya, hidayah tammah. Jadi seluruh aspek dan dimensi kehidupan dimuat dalam Al-Quran. Yang kedua, hidayah ammah. Hidayah yang umum. Artinya gini, Al-Quran bukan kitab yang eksklusif, yang cuma bisa diakses oleh orang yang emang kuliahnya tafsir S3 baru dia bisa akses. Orang yang gak sekolah, dia cuma misalkan tukang apa nih misalkan? Tukang besi misalkan, gak bisa mengaksesnya gitu. Kan enggak. Orang kaya bisa mengakses Al-Quran, orang miskin enggak. Kan enggak kayak gitu. Mungkin di agama lain kita nggak tahu. Yang agama yang berkasta-kasta apa kan ada tuh. Jangankan kalau di sejarah Jawa kita baca ngomong ingsun aja kan nggak boleh kan. Ada yang pernah dengar ya? Ngomong saya aja nggak boleh. Ngomong saya, gitu. Karena berkasta. Nah, kalau Al-Quran ammah dia sifat hidayahnya. Bisa digunakan oleh orang kaya, bisa. Oleh orang miskin bisa. Contoh. Hidayah untuk orang miskin dalam Al-Quran. Misalkan. Yang pernah kita bahas juga pekan lalu. Berapa pekan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa ya? Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd.
Orang yang nggak punya harta, artinya nggak dititipkan harta oleh Allah, kan itu kan rentan iri tentang harta dari orang-orang yang kaya. Nah, kata Allah, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Janganlah kalian, nggak usah kalian itu berangan-angan tentang karunia yang Allah titipkan kepada orang lain gitu. Ada karunia harta, jadi kita kayaknya pengen berangan-angan gitu. Apalagi hari ini kan dunia yang dipenuhi dengan ya flexing gitu kan. Media sosial lah. Ini relevan banget nih ayatnya. Nah, lanjutannya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lirijali nasibum mimma kasabun. Kaum laki-laki dia udah ada porsinya. Dia akan mendapatkan seperti apa yang dia kerjakan. Udah ada porsinya nih. Walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Dan perempuan juga udah ada porsinya. Jadi setiap kamu udah ada porsinya nih. Lanjutannya, was'alullaha min fadli. Dan mintalah karunia itu langsung dari Allah. Kalau kita buka kitab tafsir, kata para ulama gini, was'alullaha min fadli badalan antatamanna. Jadi mendingan kalian langsung minta aja ke Allah daripada kalian harus cuman berangan-angan doang gitu. Ya kan? Kan sama kan? Maksudnya ini kan dalam aspek apa ya? Bukan kalau kerja ya tetap kerja gitu. Tapi ini kan kalau berangan-angan dibandingkan dengan langsung minta doa dalam hati kepada Allah, sama kan ini. Nah, daripada kalian cuman tamani doang, berangan-angan doang, mendingan langsung. Ini kan ayatnya relevan banget dipakai oleh orang-orang yang kita sebut misalkan fakir. Nah, untuk orang-orang kaya juga sama. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wala tabaghil fasada fil ard. Janganlah kalian merusak alam atau merusak muka bumi, merusak lingkungan. Ini kalau kita perhatiin lagi ayatnya, ini konteksnya lagi berbicara tentang apa? Tentang kisahnya si Korun. Korun kan potret apa? Kapitalis di zaman Nabi Musa kan. Nah, ini juga relevan banget. Hari ini yang paling berpotensi merusak alam itu siapa? Orang-orang miskin-miskin yang pinggir kota apa konglomerat-konglomerat coba? Relevan nggak? Kan lagi-lagi ini relevan banget. Ayatnya wala tabaghil fasada fil ard. Jangan kalian menciptakan kerusakan di muka bumi, kerusakan alam salah satunya. Nah, ternyata kerusakan alam yang larangannya di Al-Qur'an itu konteksnya lagi bicara tentang Firaun. Benar kan? Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu ubil usbah ulil quwwati id qala lahu. Nah, nih pesan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kaya pertama, la tafrah. Jangan terlalu bersenang-senang lah. Karena kenapa? Dijelaskan di dalam juz 27 atau 28. Allah berfirman, likaila ta'sau, sifatnya dunia nih. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dunia kalau kita enggak dapat la ta'sau. Enggak usah terlalu sedih, enggak usah terlalu berputus asa. Dan karena yang kita enggak dapat juga ya enggak banyak, dikit. Wala tafrahu bima atakum, juga jangan terlalu senang dengan apa yang kita dapatkan. Selama masih di dunia pasti terbatas. Sekaya-kayanya kita pasti terbatas. Nah, lanjutannya pesan untuk orang-orang kaya, para konglomerat, innallaha la yuhibbul farihin wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Baru terakhir wala tabaghil fasada fil ard. Jangan kalian menciptakan kerusakan di tengah-tengah bumi. Ternyata itu konteksnya lagi berbicara tentang Korun, potret kapitalis di zaman Nabi Musa. Nah, gitu. Satu lagi dah, misalkan nih, kenapa kita sebut bahwa Al-Quran itu hidayahnya ammah, umum. Misalkan, kita sebagai masyarakat yang hidup di tengah-tengah pemimpin yang muslim, pemimpin yang belum yang kayak Firaun, ya kan? Nah, ayat yang berlaku bagi kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, taatlah kalian kepada pertama Allah. Ada atiunya, berarti mutlak nih dia. Kita taat kepada Allah mutlak. Wa atiur rasul, kita taat kepada Rasul mutlak. Wa ulil amri minkum, enggak ada kata atiunya. Berarti ini enggak mutlak. Artinya apa? Selama pemimpin ini mengikuti Allah, mengikuti Rasul, kita ikuti. Ya kan? Wajib nih kita mengikuti pemimpin kita. Ya kan? Sekali lagi nih, kita wajib mengikuti pemimpin kita, taat kepada pemimpin kita, wajib. Tapi di ayat lain Allah Subhanahu wa taala malah mencela satu masyarakat yang manut-manut aja, yang ngikutin pemimpinnya begitu saja gitu. Contoh, misalkan di surat ini Hud juz 11 tuh ayat ke-59. Tadi cek lagi ayatnya benar apa enggak. Watilka 'ad, itulah kaum 'ad. Jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu. Lanjutannya. Wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Karakteristik kaum 'ad, dia wattaba'u apa taba'u?
Dia ngikut-ngikutin aja kulli jabbarin anid. Setiap jabbarin anid kalau kita buka tafsir, ru'asa, pemimpinnya yang sifat tadi tuh, angkuh, sombong. Coba kita lihat. Kalau kita nggak benar nih memahaminya. Kok tadi Allah bilang kalau ke pemimpin udah taat aja. Tapi di sini ada satu masyarakat taat kepadanya justru dicela. Nah, artinya apa? Kita kan bisa memahami kondisi kan. Kalau kondisi kita tadi di tengah-tengah masyarakat muslim, pemimpinnya belum kayak Fir'aun dah. Ya kita taat pada pemimpin kita. Yang penting kan kebenaran kan yang kita ikuti kan gitu. Tapi ternyata kita nggak boleh selalu kayak gitu, nggak boleh selalu kita ngikutin apa kata pemimpin kita. Kita harus cerdas juga sebagai masyarakat. Artinya apa? Kalau kita pemimpin kita nggak bener, ngajakinnya kayak nggak bener, ya kita kalau nggak bisa ngelawan minimal kita kabur. Minimal kita bisa menyelamatkan diri. Ada nggak di Al-Quran kisah kayak gitu? Ada. Ashabul Kahfi, ya kan? Nah, masyarakat Fir'aun itu kalau kita buka bukunya Qardawi ya tentang demokrasi itu, Min Fiqhi Daulah itu kan Al-Qardawi habis-habisan bahas perspektif Islam tentang demokrasi. Salah satunya kenapa dia mendukung demokrasi, karena demokrasi itu memfasilitasi satu masyarakat menjadi pintar, menjadi berani. Karena masyarakatnya pengecut yang tidak bisa hidup di tengah-tengah demokrasi gitu. Contohnya nih, kenapa kata Qardawi gini, kenapa Fir'aun bisa menjadi Fir'aun? Karena masyarakatnya pengecut. Kalau masyarakat Fir'aun nggak pengecut, Fir'aun bisa nggak semenang-menang gitu? Kan masyarakatnya ngelawan. Nah, makanya celaan Allah terhadap masyarakat Fir'aun apa? Fattaba'u amra Fir'aun wa ma amru Fir'aun nabi rasyid. Masyarakat Fir'aun ini selalu ikutin terus apa kata Fir'aun. Jadi kita masyarakat ini juga harus cerdas juga. Yang kita ikuti jelas kebenaran. Pidato politiknya Abu Bakar ketika pertama kali dilantik menjadi pemimpin kaum muslimin. Kata intinya dari pidato Abu Bakar itu apa? Bukan ikuti saya sebagai pemimpin, sebagai khalifah, enggak. Ikuti garis kebenaran. Kalau saya udah melenceng dari garis kebenaran, tolong tarik saya ke tengah supaya saya kembali ke jalan kebenaran. Tapi kalau saya benar, tolong bantu saya dalam menegakkan kebenaran ini gitu. Jadi Islam jelas, gitu kan. Kalau kata guru kita Kiai Haji Ahmad rahmatullah, nggak ada figuritas kan dalam Islam. Tetap jalannya apa? Jalur kebenaran gitu. Makanya kita sehari-hari nih kita bicara tentang kebenaran gitu. Nah, jadi ini penjelasan tentang bahwa hidayah Al-Quran itu hidayah ammah. Yang pertama kan tamam, sempurna, dimensi aspeknya nih. Yang kedua ammah, umum gitu. Nah, jadi bahkan kalau kritikan ya salah satu pemikir Islam asal Irak nih, namanya lupa lagi di mana, Ayyash Al-Kubaisi. Dia sekarang aktif di Turki, tapi dia akademisi di Qatar University. Dia mengkritik ulama-ulama akidah di satu fase sejarah Islam tertentu, yang mana ini kayak menyempitkan banget. Kalau Al-Quran kan tadi kita udah jelasin ammah, bisa diakses siapa aja kan. Tapi kok ada di satu fase tertentu ulama akidah kayak bikin atau menyusun kitab akidah. Ini yang bisa mengakses itu cuman bisa jadi orang udah S3 akidah gak bisa juga mengakses kitab itu saking susahnya. Padahal Allah menciptakan Al-Quran, atau bukan menciptakan, salah. Allah menfirmankan Al-Quran itu untuk bisa diakses oleh siapapun umat manusia gitu. Nah, jadi ini juga sekaligus juga membantah ada salah satu orientalis asal Jerman yang bernama Theodor Noldek. Dia kan bilang Al-Quran ini cuma bisa diakses oleh orang-orang kalau bahasa Soekarno apa tuh? Proletar ya? Kaum bawah, pekerja. Karena orang-orang pekerja ini kan dominannya apa? Perasaannya, rasionalitasnya kurang. Nah, kata Theodor Noldek ini, Al-Quran itu sebenarnya kenapa Nabi Muhammad itu revolusinya di Mekah itu berhasil? Gara-gara mereka ini kaum abangan ini, kaum bawahan ini dinabobokkan oleh ya sastra yang dalam Al-Quran gitu. Nah, tapi ini dibantah lagi karena berimbang gitu dalam Al-Quran. Sisi rasionalitasnya, sisi perasaannya dalam Al-Quran itu sebenarnya itu imbang gitu. Ini nanti dijelaskan oleh ulama-ulama yang bicara tentang ijazul Quran gitu. Nah, intinya itu ada dua dah. Hidayah tammah sama ammah. Yang terakhir yang ketiga adalah hidayah daimah. Dia pedoman Al-Quran yang terus relevan sampai akhir zaman, sampai kapanpun. Bagaimana cara menjelaskannya? Jadi gini. Dalam Al-Quran tadi kita udah jelasin bahwa hidayahnya atau petunjuk pedomannya ini kan berbagai aspek dimensi kehidupan. Nah, kita ambil misalkan hidayah Al-Quran dalam perkara politik atau negara. Nah, Al-Quran, prinsip-prinsip Al-Quran tentang
politik, tentang negara, ini dia tidak spesifik, tidak detail. Tapi dia cuman global, secara umum. Tentang keadilan. Kan dia ngasih tahu, harus adil, harus amanah. Ya kan? Tapi kalau kita buka lagi yang lain, misalkan Hidayatul Quran fil Usroh, pedoman petunjuk Al-Quran tentang keluarga. Itu lebih spesifik, itu lebih detail. Contohnya tentang waris. Tentang waris, Al-Quran ngajarin kalau yang si ini meninggal, bapak dapat berapa, ibu dapat berapa, ya kan? Habis itu siapa lagi sih? Orang tua dapat berapa, anak dapat berapa, detail. Nah, para ulama menjelaskan kenapa nih? Kok tentang negara cuman secara umum, tentang keluarga lebih detail. Karena kenapa? Gini. Li'anna nidhamat daulah yataghayyar wa nidhamal usrah la yataghayyar ila qiyamis saah. Karena struktur negara menghendaki perubahan enggak? Berubah-ubah enggak struktur negara? Dari zaman Nabi sampai sekarang udah berapa sistem politik yang dianut oleh umat manusia. Kalau Al-Qur'an menurunkan satu aturan yang baku tentang politik dan detail, ini bisa jadi Al-Qur'an, artinya relevansi Al-Qur'an terancam. Terancam oleh waktu dan juga terancam oleh tempat. Tapi tentang keluarga, struktur keluarga sampai akhir zaman kalau berubah gak? Yang namanya orang tua, suami istri, udah pasti begitu aja kan? Anak, bapak, adik kakak, kakek nenek, begitu-begitu aja gak? Keluarga begitu-begitu aja. Akan berubah gak? Gak berubah. Nah ini juga nih yang memberikan angin segar kepada kita aktivis dakwah. Bahwasanya kampanye-kampanye tentang LGBT bakal bertahan lama atau nggak bakal bertahan lama. Kalau kita lihat kode-kode dari Al-Quran yang tadi baru kita bahas, kita harusnya yakin bahwa kampanye LGBT ini nggak bakal berkembang lama. Buktinya tuh, ya kan? Bahwa ada jaminan bahwa struktur keluarga ya seperti apa yang ada di Al-Quran, nggak bakal berubah-berubah. Gitu. Ya kita anggap aja ini kampanye LGBT angin lalu, tapi kita tetap harus punya positioning yang jelas gitu kan. Nah, jadi gitu. Nah, jadi ini kurang lebih 3 aspek yang dijelaskan oleh dalam kitab ini nih, oleh Profesor Dr. Fadl Hasan Abbas. Jadi 3 tuh ingat, hidayahnya tamah, sempurna, seluruh aspek kena, ammah juga umum, bisa diakses oleh siapapun, 3 daimah. Nah, jadi itu sekarang kita masuk dikit ke ini ya, sejarah ulumul Quran, sejarah kodifikasi ulumul Quran gitu. Nah, ini poinnya mungkin ada 4 doang. Yang pertama, ulumul Quran tadi kan kita udah bahas ya. Ulumul Quran itu kan jadi ilmunya ulumul Quran itu banyak cabangnya gitu, banyak disiplin ilmunya. Tadi kita udah bahas, ada ilmu, kita singgung ilmu asbabun nuzul, ilmu maki wal madani, ilmu rasmul mushaf, ilmu munasabat dan lain sebagainya. Nah, pada awalnya para ulama itu belum ada yang menuliskan satu kitab ulumul Quran yang holistik gitu, dan jamak gitu, mengumpulkan dalam satu kitab, tapi dia baru terpisah-pisah, artinya baru satu ilmu doang. Salah satu yang pertamanya adalah ulama yang bernama Ali Al-Madini. Ali Al-Madini ini adalah Syekhul Bukhari, syekhnya Imam Bukhari. Nah, dia punya kitab namanya Asbabun Nuzul, jadi isinya tentang Asbabun Nuzul doang gitu. Ada juga nanti Yahya Bisalam, dia misalkan tentang tajwid doang dan seterusnya. Jadi fase pertamanya itu cuman satu cabang ilmu doang. Nah, kemudian baru fase berikutnya di abad pertengahan, sekitar abad ke-5-an itu beberapa ulama menulis kitab ulumul Quran yang udah mengumpulkan beberapa ilmu ulumul Quran. Nah tapi di sini para ulama berbeda pendapat nih. Siapa nih yang pertama kali menulis kitab ulumul Quran yang holistik tadi? Nah, salah satu pendapatnya menyebut bahwa yang menulisnya pertama kali adalah Ibnul Jauzi, yaitu kitabnya Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran. Ini di abad ke-6 Hijriah. Tapi ternyata dibantah lagi oleh ulama kontemporer karena ulama ini diantaranya adalah Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan. Beliau menemukan manuskrip tua di Mesir, ternyata yang lebih tua daripada Ibnul Jauzi yang telah menulis kitab ulumul Quran secara holistik, yaitu ulamanya disebut dengan Abul Hasan Al-Hufi. Nama kitabnya Al-Burhan. Tapi ternyata dalam disertasi yang ditulis oleh Dr. Hazim Haidar dari Universitas Islam Madinah, itu disebutkan bahwa ada lagi yang lebih tua, seorang ulama sufi. Dia spiritualis ya, ulama sufi
tapi dia ternyata punya buku ilmiah. Judulnya Fahmul Quran. Nah, ini dia udah nulis dari abad ketiga atau akhir-akhir abad kedua. Jadi di mana di masa itu belum ada yang nulis dengan tradisi kayak gitu, dengan tradisi mengumpulkan beberapa ulumul Quran dalam satu kitab, dia udah duluan gitu. Nama bukunya Fahmul Quran gitu. Nah, kalau kita timbang-timbang mungkin pendapat yang paling kuat ini yang tadi dikemukakan oleh Dr. Hazim Haidar dalam disertasinya yang berjudul Ulumul Quran Bainal Burhan wal Itqan gitu. Nah, ini fase yang kedua. Jadi ulama mulai mengumpulkan beberapa cabang ulumul Quran dalam satu kitab. Nah, baru fase yang ketiga bisa kita sebut dengan fase an-nadjul ilmi. Jadi kematangan disiplin ilmu. Jadi ulumul Quran ini udah matang di tangan dua ulama nih setidaknya. Yang pertama ada ulama yang namanya Burhanuddin Az-Zarkashi. Nama kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Lalu disempurnakan lagi di abad ke-9 dan 10 oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, Imam Suyuti ini kan karakternya dia mengumpulkan ilmu-ilmu. Jadi dia jarang menawarkan satu pemikiran baru, tapi hampir semua ilmu bahasa, ijazul Quran, ulumul Quran, usul fikih, semua ini dikumpulkan kayak meresum gitu. Nah, tapi dalam ulumul Quran jadi kayak mati nih. Perkembangan ulumul Quran di tangan dia kayak mati. Jadi kayak nggak ada perkembangan lagi gitu. Paling ada satu kitab dari ulama Mekah itu di sekitar abad 11 atau 12 Hijriah yang ingin kayak menambahkan lah apa yang belum ada dalam kitabnya As-Suyuti. Itu nama kitabnya apa ya? Bentar, cek dulu. Pokoknya ditulis oleh Ibnu Aqilah Al-Makki. Nah, ini manuskripnya salah satunya yang mentahkiknya itu adalah ustadz kita, yaitu Dr. Musli Abdul Karim. Waktu dia masih di Riyadh. Gitu. Jadi nama Dr. Musli Abdul Karim nih kalau di kalangan mahasiswa ulumul Quran ya lumayan dikenal lah gitu, karena beliau salah satu yang mentahkik kitabnya itu tadi, kitabnya Ibnu Aqilah Al-Makki. Nah, baru nih di abad ke 19 Hijriah, 19 Masehi dan 20 Masehi, 19 Masehi dan 20 Masehi ketika udah ada tradisi universitas di dunia Islam, baru ada ulama yang menulis satu kitab ulumul Quran dengan metodologi modern lah. Jadi sebagai diktat kuliah gitu. Nah, ini yang pertama kali adalah Syekh Abdul Azim Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan. Nah, baru ini yang kitab yang akan kita pakai adalah Itqanul Burhan fi Ulumil Quran. Dia dianggap nih, salah satunya dianggap oleh Profesor Jamal Abu Hasan. Ini dia perpanjangan tangan dari tadi kitabnya Al-Itqan dan juga Al-Burhan dan juga Manahilul Irfan gitu. Jadi karena di sini banyak banget tawaran-tawaran baru tentang ulumul Quran lah yang sebelumnya belum disadari gitu. Karena kan kapasitas ulama dahulu ya belum ada teknologi, mungkin banyak yang terlewatkan juga gitu. Tapi ulama sekarang nih berusaha untuk menyempurnakannya. Nah, terus juga keunikan dari kitab yang akan kita bahas ini, dia meladeni pemikiran ulumul Quran yang ada di barat. Jadi studi Quran dia yang ada di barat itu usianya udah 200 tahun. Nah, mau gak mau kalau kita mau mengkaji ulumul Quran, ya kita bersandingan dengan kajian Quran yang ada di barat gitu. Nah, ulama Jordan nih, Dr. Fadl Abbas, salah satu ulama yang sangat berani lah untuk meladeni pemikiran-pemikiran barat tentang ulumul Quran. Makanya dia juga punya kitab tuh yang membantah pemikiran ulumul Quran yang ada di Britannica. Tahu Britannica kan? Tahu Wikipedia kan hari ini? Nah, Wikipedia Britannica itu kayak Wikipedianya hari ini. Cuman dia dianggap lebih ilmiah lah. Kalau Wikipedia kan yang bisa diedit sama siapapun kan. Nah, ini lebih ilmiah daripada inilah, lebih kayak kamus ya, apa sih Britannica itu? Ya, ensiklopedia itu. Nah, jadi kan ensiklopedia yang bahas tentang apapun, salah satunya bahas tentang Al-Quran. Nah, Syekh Fadl Abbas itu kata per kata tuh membantah, mendebat pemikiran ulumul Quran yang ada di Britannica itu. Jadi waktu kita yang kita gunakan untuk Quran jangan waktu sisa-sisa. Pikiran kita yang kita gunakan untuk Al-Quran, tenaga kita semuanya jangan sisa-sisa. Pokoknya yang paling baik gitu. Nah, wala tahudhu hadza sya'r. Jangan kita baca Quran kayak orang baca syair. Orang baca syair itu nggak ada adabnya. Mau baca cepat kayak apapun bisa, bacanya lagi junub bisa, bacanya pokoknya nggak ada adabnya lah. Gitu. Kalau kita baca Al-Quran ada adabnya, tartil. Ya kita adabnya misalkan minimal kalau nggak wudu misalkan menurut
sebagian ulama yang penting jangan junub. Kalau misalkan gak wudu masih boleh nih selama nggak megang mushaf kan. Tapi kalau junub tuh udah nggak boleh, ya kan? Nah, kemudian kata Ibnu Mas'ud, qifu inda ajaibi. Nah ini paling penting juga. Kalau kita baca Al-Quran dengan ta'ani, pelan-pelan, kita merenungi, kita pasti tuh kadang menemukan keajaiban-keajaiban dari Al-Quran. Nah kok ini maknanya kayak relevan banget sama kita, sama kondisi kita sekarang gitu. Misalnya kita lagi ngebangkang sama orang tua kita, contoh, orang lain dah, jangan kita contohnya. Tiba-tiba kita baca pengorbanan Nabi Ismail terhadap perintahnya Nabi Ibrahim. Tersentuh kita gitu. Dan lain sebagainya banyak. Nah, keajaiban-keajaiban Al-Quran ini yang kita baca, kita berhenti dulu, kita renungi. Dalam salah satu kalam ulama disebutkan, la tanqadi ajaibu. Keajaiban Al-Quran itu tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Nah, terakhir ini yang paling susah juga. Kata Ibnu Mas'ud, wala yakun hamma ahadikum akhirus surah. Kita kalau baca Al-Quran, motivasinya, orientasinya, jangan kita kayak, gimana ya, nunggu kapan selesainya kita baca Quran. Ini kalau kita nih jujur, susah. Misalnya kita pengen baca sejuz, pasti kita kayak nunggu-nunggu kapan nih halaman 20-nya. Apalagi kalau bulan puasa, bahkan gak bulan puasa aja. Tapi kata Ibnu Mas'ud, dijelaskan oleh para ulama, justru yang jadi fokus kita itu apa yang kita lagi baca sekarang. Kapan kita berhentinya itu lain urusan. Apakah kita berhentinya misalkan ada hajah apa gitu, tapi kita kan kadang baca Al-Quran dari awal baca aja udah kayak nentuin kapan pengen berhentinya. Nah ini bukan dibilang jelek ya, harusnya jangan begitu kalau kata Ibnu Mas'ud. Yang paling bagusnya, tapi ini mah susah kan, kita kan pengennya baca Quran tuh kayak nentuin dari awal, pengen baca 10 halaman, 5 halaman atau berapa halaman. Makanya Syekh Fadl Abbas di sini menyebutkan orang 1 jam baca 3 juz, dan ada orang 1 jam baca 1 juz atau dia setengah juz tapi baca terus gitu. Lebih bagus yang ini 1 jam tapi baca setengah juz. Tapi kan kita kadang baca Al-Quran pengennya pakai ego, bener gak? Target. Nah ini berbenturan nih dengan prinsipnya Ibnu Mas'ud, wala yakun hamma ahadikum. Mungkin ini levelnya yang level ini kali, level tinggi lah. Nah, kurang lebih itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita serap lah. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.